Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tita Mutiarawati, NIM 952025718 dari SMA Negeri 2 Sumedang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada jurusan Pendidikan Fisika. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pada pembelajaran fisika dengan materi pengukuran di kelas 10 di SMA Negeri 2 Sumedang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdiri, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Iya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat? Semuanya happy? Happy. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan Pak Hari untuk memimpin doa hari ini. Duduk siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin melihat kesiapan kalian dulu. Coba dilihat dari segi pakaiannya. Coba apakah sudah rapi? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu mau lihat. Silahkan lihat kebersihan di sekeliling kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah yang berada di luar kelas. Ada sampah? Hebat. Berarti kalian sudah melaksanakan piket dengan baik ya. Ya, baik. Sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Ana hadir. Cinggi ada? Cinggi hadir. Cinta Larasati hadir. Cinta Maulida? Denta hadir. Gila? Fahri? Fajar? Fikri? Ilham? Indi? Kaila? Keisha? Keila? Hairul Ajam? Karisa? Lutfi? Kiani? Hadir. Teguh? Muhammad Dafa? Hadir. Jalaluddin? Kemana Jalaluddin? Sakit? Ya, kita doakan untuk Jalaluddin semoga cepat sehat ya. Ripan? Nurul? Fahri? Putri? Reskila? Resku? Rizky Anggriano? Rizky? Sakit. Nah, kita doakan juga ya buat Rizky agar cepat sehat ya. Rizky Brilian? Cindy Sulastri?
Widya, Wiwi. Iya, berarti 2 orang ya untuk kelas ini yang 3 masuk sekolah. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Di sini ada lagu Berkibarlah Benderaku. Silahkan untuk Gila ya. Ibu mohon kesediaannya untuk Gila untuk memimpin kita bernyanyi lagu nasional. Silahkan Gila maju ke depan. Yang lainnya Ibu harapkan untuk berdiri. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Bendera perwira di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Iya, terima kasih ya. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke ice breaking. Ibu ada ice breaking. Nama ice breakingnya yaitu 1+1 sama dengan tapi memakai gerakan. Boleh Ibu contohkan dulu ya? Ya. Ice breakingnya seperti ini. 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama dengan 4. 4+4 sama dengan 8. 8+8 sama dengan 16. Bisa? Nah, coba berdiri semuanya. Coba ke tengah ya, ke tengah. Kita olahraga pagi ya, karena kita masih pagi harus semangat. Coba kita tes dulu. 1, 2, 3. 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama dengan 4. 4+4 sama dengan 8. 8+8 sama dengan 16. Oke, sekali lagi ada yang masih lemas. Coba 1, 2, 3. 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama dengan 4. 4+4 sama dengan 8. 8+8 sama dengan. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah? Semangat? Semangat. Nah, sekarang coba dicek di handphone kalian. Ibu sudah mengirimkan link Google Classroom. Coba Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian mengerjakannya. Bisa dibuka semuanya? Ya, sok. Ibu kasih waktu 1 menit ya.
Ada yang sudah? Ya, yang sudah hampir semuanya sudah ya. Nah, sekarang sudah bisa fokus lagi ke Ibu? Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan nih. Pernahkah kalian berpikir mengapa pengukuran itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Serta berikan contohnya. Ada yang bisa jawab? Coba, siapa? Teguh, silakan Teguh. Apa jawabannya? Karena kita berinteraksi dengan dunia secara efektif dan efisien. Pengukuran juga memungkinkan kita untuk memahami, membandingkan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Terus, contohnya? Memasak, mengukur jarak, dan menggambar. Ya, betul ya. Tepuk tangan buat Teguh. Ya, betul ya. Tadi pengukuran itu sangat penting karena dapat membantu kita dalam memahami dunia sekitar, membuat keputusan yang tepat dan berinteraksi dengan lingkungan secara tepat. Tadi contohnya betul ya, ada memasak, ada menggambar, ada apa lagi? Membangun rumah dan lain-lain. Nah, sekarang ada video sedikit ya. Silahkan kalian simak baik-baik. Akhirnya tugas kita selesai. Hai Gigi, mengapa kamu terlihat sedih? Hai Ricky, tutup botol kesayanganku hilang. Oh, botol tea itu beli aja di toko online. Apakah ada? Ya pasti ada. Oke Ricky, terima kasih. Tapi sebelumnya, kita harus mengukur tutup botol tea itu agar sesuai. Ayo bantu aku mengukurnya. Oke, tidak masalah. Bagaimana cara mengukur tutup botol tea? Apakah kalian bisa membantu? Nah, bagaimana cara mengukur tutup botol gigi ya? Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui praktikum sederhana menggunakan alat ukur dasar. Peserta didik dapat melakukan pengukuran panjang, masa, dan waktu dengan benar dan teliti. Itu ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya di sini ada materi pembelajaran hari ini yaitu tentang pengukuran, di mana pengukuran ini adalah tadi membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis dan dijadikan sebagai acuan. Misalnya mengukur panjang tongkat atau mengukur waktu dengan stopwatch. Terus apa lagi kira-kira? Ada yang bisa? Apalagi kira-kira? Mengukur buku, ya mengukur meja menggunakan penggaris. Di sini ada kriteria dari kemampuan alat ukur. Yang pertama ada ketelitian, di mana ketelitian ini adalah kemampuan dari alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Kemudian ada ketepatan. Ketepatan ini adalah kemampuan dari alat ukur yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemudian ada sensitivitas. Ini adalah tingkat kepekaan dari alat ukur terhadap besaran yang akan diukur. Dan yang terakhir adalah kesalahan penyimpangan hasil alat ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, di sini ada cara untuk menggunakan alat ukur. Yang pertama ada jangka sorong, yang kedua ada neraca Ohaus. Kita lihat dulu cara membaca alat ukur dari jangka sorong ya. Kita akan mengukur diameter dari bumi bawah merah dengan menggunakan jangka sorong. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Pertama, kita harus mengendorkan struk di sini agar bisa menggerakkan jangkanya. Nah, ini jangka sorongnya ya.
Samakan ya dengan yang di video. Nah, ini cara menggunakannya ya. Ini rahangnya, rahang luar. Ini rahang dalamnya. Ini untuk menggeser-gesernya. Ini penguncinya. Kemudian putar Kelihatan? truk untuk menghasilkan jangka dorong sehingga tidak bergerak. Jangka dorong terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dan skala. Untuk memperhatikan pengukuran pada jangka dorong, kita harus melihat angka 0 pada skala minus. Angka 0 ini menunjukkan berapa di skala utama. Di sini terlihat angka 3,1 cm lebih sedikit. Nah, untuk melihat kelebihannya itu, kita mencari mana garis yang lurus. Sehingga 3,1 cm ditambah 0,05 cm sehingga panjangnya 31. Nah, itu cara mengukur dari jangka sorong. Ya, skala utama ditambah dengan skala noniusnya. Itu ya untuk jangka sorong. Sekarang kita ke satu lagi tentang neraca ya. Coba dicek lagi. Pada video kali ini kita membahas bagaimana cara mengukur masyarakat dengan menggunakan neraca Bauhaus. Lengannya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Lengan pertama atau lengan pertama bisa mengukur massa 0 sampai 1 gram. Lengan kedua bisa mengukur massa 0 sampai 1 gram. Lengan ketiga 0 sampai 100 gram. Dan lengan keempat 0 sampai 200 gram. Ketelitian neraca Bauhaus ini adalah 0,01 gram. Untuk menstabilisasi neraca Bauhaus, hunting harus gratis. Nah, ini ya contoh dari neraca Bauhausnya ya. Nah, ini contoh dari neraca Bauhaus 4 lengan ya, sama kan? Sama. Setelah terjadi keseimbangan, maka neraca dibutuhkan. Jadi cara menggunakannya nanti pastikan dulu harus segaris ya. Kalau sudah segaris baru simpan bebannya ya di dalam timbangannya. Kita ini ya percepat, misalkan ini tadi sudah menggunakan apa? Batu ya. Nah, ternyata setelah menggunakan batu didapatlah berapa hasilnya? 140, Nah, cara menghitungnya dari belakang ya. Jadi 342 dan 0, berapa? 3. Nah, 0,34 berarti ditambahkan juga sama, tapi dari belakang menghitungnya. Berapa dulu? Tuh, 100 dulu, terus ditambah 40, terus ditambah berapa lagi? Ya, tambah
tambah lagi yang terakhir, berapa? 3,4. Berarti tinggal tambahkan 4,3,241. Berarti hasilnya adalah 142,34. Paham? Paham. Tuh, itu ininya ya, satuannya adalah gram. Ya, itu untuk di neraca haus. Nah, sekarang ada alat-alat atau jenis-jenis alat ukur. Yang pertama, tadi stopwatch ya, jangka sorong. Terus ada lagi untuk mengukur waktu, yaitu stopwatch. Untuk mengukur panjang menggunakan meteran. Untuk apa ini? Sama ya, panjang juga menggunakan penggaris. Dan yang terakhir adalah neraca haus. Nah, sekarang Ibu kan sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, coba sekarang duduknya per kelompok. Silahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di tengah ya. Di belakang tapi di tengah. Silahkan duduk per kelompok. Kelompok 1 menggunakan jangka sorong ya. Kelompok 2 menggunakan stopwatch ya. Stopwatchnya kalau tidak ada boleh menggunakan handphone. Kelompok 3 menggunakan meteran. Kelompok 4 menggunakan penggaris. Kelompok 5 menggunakan neraca. Mana kelompok 5? Kelompok 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian diskusikan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Bisa? Bisa semuanya? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Jangan lupa ditulis dulu nama anggota kelompoknya ya. Sok, silahkan selamat berdiskusi. Ayo ke tempat pensilnya. Jawab. Ada ibu. Jawaban kan dipresentasikan. Udah ini belum? Udah nulis belum jawabannya? So. Kalau ini nanti ke depannya bawa buku juga nggak apa-apa. Yang di sini tulis lagi aja, kalau nggak keburu baru dibawa aja. Udah? Tinggi badan sok siapa mau sok bebas. Yang lainnya. Sudah? Sok, jangan lupa nama anggota kelompoknya ya. Ya, pakai stopwatch ya. Siapa yang mau bolak-balik ke depannya? Dapat. Sok, dapat 3 kali bolak-balik. Ini diukur. Nanti berapa? Dari sini aja. Dari sini ke sini aja. Balik lagi ke sini 3 kali. Sok, diukur sama temennya. Sudah? Bisa? Yang segaris aja. Segarisnya berarti 9. Betul, 9 berarti berapa ininya? 3,2 ditambah 9 berarti 4,1. 3 kali ya? 3 kali bolak-balik. Oke. Sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya? Ya, jadi gini. Coba.
Nah, sebelum ininya jangan dulu diambil ya, ditimbang. Nah, pastikan dulu ininya harus seimbang. Udah pas belum? Kita harus gini kah posisinya? Enggak, harus pas. Nah, segaris. Segaris enggak? Oh, ini Nah, enggak kan? Nah, gimana caranya harus segaris dulu. disesuaiin dulu. Harus pas dulu. Kalau sudah pas garisnya, baru dikasih beban. Yang lainnya sambil ngerjain cara kerjanya bagaimana. Misalkan pertama-tama ukur bahu siapa? Ilham. Nah. Terus tinggi badannya berapa? Iya, sama-sama. Sudah? Tempat pensil siapa yang diukur? Punya Gila. Panjangnya berapa? Lebarnya? Tingginya? Udah? Berapa? Tinggi Ilham? 107. Nah, lebarnya? 50. Oke. Sudah semuanya? Sudah? Dijawab? Belum? Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya. Berapa waktunya? Oh, belum? Belum, stop. Baru 1, balik lagi. 2, sekali lagi. Berapa waktunya? Jangka sorong sudah? Sudah. Berapa diameternya? 4 sentimeter. Kalau dirubah ke mm jadi berapa? 40. Semuanya boleh, sok. Biar nggak penasaran. Ngeraca sudah? Belum. Berapa bebannya? Bu, ini kan kayaknya ininya jelas satu deh. Apanya? Soalnya pas ini diambil, masih imbang. Ini kan bisa. Oh, Semuanya kan 1, 2, 3, 4. Sok coba bebannya. Ininya belum seimbang. Nah, udah seimbang? belum. Sok. Kalau masih, ini yang geser lagi. Nanti hasilnya tinggal dikurangi berapa. Terlalu berat, geser lagi ke pinggir. Sok. Nah, udah?
Mundur lagi. Apa? Udah? Apa? Ya. Betul. Ya, sama-sama. Udah semuanya? Kalau sudah, silakan kalian presentasikan per kelompok ya, satu kelompok maksimal 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, mau kelompok berapa dulu? Kelompok berapa? Kelompok 1? Kelompok berapa yang sudah siap? Silakan. Ayo, kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok berapa? Ayo, nggak apa-apa. Sambil yang mencari juga di ini ya. Kalian bagi-bagi tugas kan? Nah, ada hasil kopiannya dari masing-masing orang. Boleh, nggak apa-apa, diambil aja untuk ke depan untuk mempresentasikan. Semuanya dong. Yuk, semuanya. Yuk, semuanya maju ke depan, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maksimal 4 menit aja ya. Tok, silakan di depan. Geser aja biar enggak silau. Ya, yang lainnya tolong didengarkan dulu ya. Kelompok 1 akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kerja tadi kelompok 1 jangka sorong. Tujuan peserta didik melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong untuk mengukur bawang merah. Alat dan bahannya jangka sorong 2 bawang merah. Cara kerja. Buka rahang. Terus yang kedua jepit benda di antara rahang. Terus yang ketiga pastikan benda masuk. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Yaitu dengan meletakkan benda di antara sorong jangka sorong, lalu baca skala utama dan skala mengemis. 2. Berapakah diameter dari bawang merah? Skala utamanya 3,2, skala minusnya 9. Jadi 3,2 ditambah 9 sama dengan 4,1 cm. Yang ketiga, adakah kekeliruan dalam pengukuran menggunakan jangka sorong? Jawabannya mungkin terjadi jika salah membaca skala atau posisi benda tidak tepat. 4. Adakah kesulitan dalam penggunaan jangka sorong? Ya, terutama bagi pemula dalam membaca skala modulus. Kesimpulannya, jika menggunakan jangka sorong, kita harus lebih teliti supaya tidak terjadi kesalahan. Mungkin sekian dari kelompok kita. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh? Selain bawang merah, benda apa lagi yang bisa diukur menggunakan sorong? Ada yang mau jawab? Bisa mengukur tulis, tutup botol dan lain-lain. Apa? Bisa mengukur tulis, tutup botol dan lain-lain. Bisa buku tulis, Bisa. botol, atau buku lainnya. Iya. Gimana, Ilham? Ya. Oh. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat temennya. Silakan sekarang untuk kelompok 2
mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Sok, boleh bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai stopwatch. Cara kerja dari stopwatch, pertama-tama tekan tombol mulai untuk memulai pengukuran waktu. Kemudian tekan tombol yang sama untuk menghentikan pengukuran. Hasil pengukuran waktu akan ditampilkan pada layar digital. Bagaimana cara menggunakan stopwatch? Pertama-tama, tekan tombol mulai untuk memulai pengukuran waktu. Kemudian tekan tombol yang sama untuk menghentikan pengukuran. Gak apa-apa, sok lanjut aja. Tapi suaranya agak keras ya. Hasil pengukuran waktu akan ditampilkan pada Ya, siapa yang bagian ngelisnya? pada layar digital. Apakah waktu yang dibutuhkan oleh penemu yang pertama-tama tadi dilakukan oleh Dava. Tinggal balik putaran 9 detik lebih 10. Yang kedua dilakukan oleh Sheila 10 detik lebih 51. Boleh lanjut ke apa? Pertanyaannya? Boleh, mangga. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan stopwatch dalam waktu yang adakah kesulitan dalam menggunakan stopwatch? Apa kesimpulan dari pertemuan yang dilakukan? Jawabannya lupa katanya. Kalibrasi yang tidak tepat. Apa kesimpulan dari percobaan yang dilakukan? Membantu untuk hadir dengan akurat. Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Sok, silahkan lanjutkan. Sebelum kita itu ada yang masukkan presentasi. Ada yang mau bertanya? Coba berdiri, Neng. Siapa namanya? Kenalkan, nama saya Putri. Izin bertanya, ada berapa jenis stopwatch? Izin menjawab, untuk jenis stopwatch ada 2. Yang pertama itu ada stopwatch analog sama stopwatch digital. Kalau misal stopwatch analog itu biasanya digunakan sama guru olahraga. Sedangkan stopwatch digital itu biasanya ditentukan di HP. Terima kasih. Sok, boleh ditutup. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3, boleh maju ke depan. Boleh agak maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan
Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran. Berapakah panjang dan lebar dari tubuh salah satu anggota kelompok? Alatnya adalah meteran. Cara kerjanya yaitu mengukur tinggi badan dari bawah ke atas dan mengukur lebar bahu dari sisi kiri ke sisi kanan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Pertanyaan ke-1, bagaimana cara menggunakan meteran? Cara penggunaan meteran adalah dengan menarik ujung meteran titik awal penggunaan sampai ke titik akhir yang ingin diukur, lalu membaca angka yang ditujukan pada meteran tersebut. Pertanyaan kedua, berapakah panjang dan lebar dari tubuh temanmu? Tinggi badan 176 cm, lebar bahu 50 cm. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Siapa yang diukurnya Kak Gi? Ilham. Oh Ilham, berarti Kak Gi hasil dari Ilham ya. Lanjut, boleh. Adakah kesulitan dalam penggunaan meteran? Ada. Kekeliruan bisa terjadi jika meteran tidak ditarik lurus atau jika pembacaan yang angka tidak dilakukan secara tepat pada posisi yang sebelumnya. Adakah kesulitan dalam penggunaan meteran? Kesulitan bisa terjadi saat mengukur bagian tubuh yang melengkung atau sulit dijangkau. Dari kesimpulannya, dari percobaan ini adalah bahwa penggunaan meteran sangat berguna untuk mengukur panjang dan lebar suatu benda atau tubuh manusia. Namun perlu ketelitian dan teknik yang sama agar hasil pengukuran lebih akurat. Mungkin cukup sekian. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, boleh berdiri, Neng. Ada berapa jenis meteran yang kalian ketahui? Jawab, ada 3 jenis meteran. Yang pertama ada meteran pita, yang kedua ada meteran laser, dan yang ketiga ada meteran mikroskop. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 4, boleh maju ke depan. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil LKPD yang tadi Ibu sudah kasih. Sebelum itu, perkenalkan saya Dian Nurbadia. Saya Muhammad Iqbal, saya Khairul Adam. Saya Cindy. Tujuan, peserta didik melakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris. Alat dan bahan, 1 penggaris milik Ana, yang kedua kotak pensil, mengukur kotak pensil Kaila. Kemudian cara kerja menggunakan penggaris. 1. Siapkan alat dan bahan yaitu penggaris dan kotak pensil. 2. Letakkan kotak pensil di atas meja dan menulis hasil. 3. Atur panjang, lebar dan tinggi. 4. Kotak pensil berukuran dengan satuan cm. 5. Kalau kami mengasihkan hasil pengukurannya, bisa mengulanginya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menggunakan penggaris? Cara menggunakan penggaris adalah dengan meletakkan penggaris tepat di awal objek yang diukur, lalu membaca angka pada objek itu. Pertanyaan kedua, berapakah panjang, tinggi, dan lebar dari sebuah kotak pensil? Jawabannya, panjang 20 cm, lebar 5 cm. Pertanyaan ketiga, adakah kekeliruan dalam pengukuran menggunakan penggaris? Jawabannya, kekeliruan bisa saja terjadi jika posisi penggarisnya tidak pas atau tidak lurus, atau bisa juga karena mata tidak sejajar dengan angka yang dibaca.
rata sedikit saat mengukur gigi yang tidak rata atau sudut yang melengkung. Pertanyaan keempat, apa kesimpulan dari percobaan yang dilakukan? Kesimpulannya adalah penggunaan penggaris sangat membantu dalam mengukur panjang, lebar, tinggi benar secara tepat. Baik, ada yang akan bertanya? Boleh? Boleh A, berdiri A. Apakah fungsi utama dari penggaris? Izin menjawab, fungsi utama dari penggaris yaitu untuk mengukur panjang benda dan untuk membuat garis lurus. Gimana, Fajar? Cukup. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penggaris merupakan alat ukur panjang mudah digunakan, namun ketelitian dan posisi saat mengukur sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Cukup presentasi dari kami. Mohon maaf bila kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, sekarang kelompok terakhir, kelompok 5. Ayo maju ke depan tentang neraca Ohaus. Agak maju aja ya. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahri, bertugas sebagai moderator sekaligus tanya jawab. Kemudian rekan saya Sufi sebagai pemateri. Nah, selanjutnya saya akan membacakan bagian-bagian dari tugas kami. Untuk saya sendiri sebagai moderator sekaligus nanti tanya jawab. Kemudian ada Lutfi yang nanti akan membacakan kesimpulan. Kemudian ada alat dan bahan, kemudian cara kerja yang akan dijelaskan oleh Fitri dan juga Siti. Selanjutnya ada pertanyaan. Nomor 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Fitri. Nomor 3, 4, 5 akan dijelaskan oleh Karisa. Kita mulai dari yang pertama yaitu alat dan bahan serta cara kerja. Alat dan bahan. 1. Ada neraca Ohaus dan poin cara kerja. Pastikan neraca
sebuah benda dapat diukur secara teliti. Pengguna harus memastikan neraca dalam keadaan seimbang sebelum dan sesudah pengukuran untuk memperoleh hasil yang akurat. Nah, mungkin segitu saja yang dapat kami presentasikan. Baik, bagi teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan, ada yang mau bertanya? Ya, boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Kayla dari kelompok 5, dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah ada fungsi dari neraca Ohaus? Baik, izin menjawab. Tentunya neraca Ohaus memiliki fungsi, yaitu pada umumnya neraca Ohaus biasa digunakan untuk mengukur suatu massa atau benda, mengukur massa suatu logam atau benda secara akurat. Sudah cukup. Baik, mungkin hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan terkait presentasi tentang neraca Ohaus dan juga tanya jawab. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, alhamdulillah ya. Diskusi sudah, presentasi juga sudah. Kalian sedikit banyaknya sudah memahami ya tentang materi pengukuran hari ini, terutama untuk alat ukur. Ada 5 alat ukur yang kita gunakan ya. Yang pertama tadi apa? Jangka sorong, kemudian top watt, yang ketiga meteran, yang keempat penggaris, yang kelima neraca Ohaus. Baik, masih semangat? Masih. Coba, kalau kalian masih semangat, Ibu pengen lihat. Bisa berdiri semuanya? Coba, berdiri semuanya ya. Kita ice breaking lagi, biar kalian tambah semangat. Ice breakingnya yaitu tepuk dang ding dung. Ada yang sudah tahu? Tidak. Ibu cocokkan dulu ya. Nanti Ibu bilang, tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha. Ma aha aha. Ngat aha aha. Semangat. Bisa? Nah, coba kita tes awal. Siap? Tepuk dang ding dung. Ding ding ding. Dung dung dung. Ulangi. Lihat ya. Tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha. Ma aha aha. Ngat aha aha. Semangat. Bisa? Coba kita tes. Tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, sekali lagi. Coba kompak lagi, kompak. Siap? Tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kalian. Alhamdulillah, masih pada semangat ya. Baik, untuk sekarang Ibu akan melakukan atau ada beberapa pertanyaan. Di sini pertanyaan yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Dan yang kedua, apa yang masih membuat saya penasaran dengan materi pengukuran? Ada yang mau jawab? Oke, boleh Cinta? Yang nomor 1, pengukuran. Ya. 2, tidak ada karena saya menjadikan jenis-jenis alat pengukur terutama secara menggunakan jangka sorong dan menggunakan neraca Ohaus. Ya, berarti secara keseluruhan bahwa Cinta itu hari ini belajar tentang pengukuran. Terus yang kedua apa? Tentang tidak ada ya, tidak ada apa yang membuat Cinta penasaran gitu ya, karena tadi sudah melakukan praktikum ya diantaranya. Baik, nah sekarang Ibu ada apa ini? Ingat ya. Nah, Ibu akan bagikan satu orang satu ya. Tolong dibagikan ya.
Ya. Satu orang satu ya, tolong dibagikan. Tolong dibagikan ya. Kurang? Kurang satu. Ya. Tolong dibagikan ya, Neng. Satu orang satu ya. Kurang nggak? Udah, satu orang satu? Kurang? Ada lagi yang kurang? Ada lagi yang kurang? Tidak ada? Nah, coba sekarang ada pertanyaan. Apa yang paling berkesan pada pembelajaran hari ini? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kalian bisa lebih teliti dalam mengukur? Ya. Terus yang ketiga, apa relevansi pengukuran dengan cita-cita kalian? Kira-kira apa ya? Silakan Ibu kasih waktu 2 menit cukup? Cukup atau 3 menit? Cukup? Ya, sok silahkan kalian kerjakan. Jangka sorongnya boleh di ini sama LKPG-nya sekalian. Sudah? LKPG-nya boleh dikumpulkan? Oke. Boleh LKPG-nya dikumpulkan dulu? Oke, makasih. LKPG-nya boleh dikumpulkan? Iya, terima kasih. Sok tenang aja ya. Yang pertama tadi, apa yang paling berkesan pada pembelajaran hari ini? Terus yang kedua, bagaimana kalian bisa lebih teliti dalam mengukur? Dan yang ketiga, apa hal yang relevansi antara bab kita tentang pengukurannya dengan misalkan cita-cita kalian? Cita-cita kalian nanti mau jadi apa dengan waktu berapa tahunkah? Boleh, silahkan kalian jawab ya.
transkripsi. Sudah? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Oke, enggak. Oh, tenang. Sudah, ya Pak? Sudah. Sudah? Ilham udah? Sudah belum? Sudah ditulis? Belum, so tulis lagi. Gak usah. Sudah? Sudah. Boleh yang sudah menempelkan, mohon maaf, yang sudah mengerjakan, boleh ditempelkan ke papan tulis? Boleh ditempel di sebelah di sini ya. Sebelah sini tempelkan. Oh, boleh. Tinggi-tinggi sekali. Ya, Ibu akan membacakan salah satu saja ya. Ibu akan membacakan salah satu dari yang sudah kalian tulis tadi. Yang pertama, apa sih yang paling berkesan pada pembelajaran hari ini? Nah, ada yang menjawab
Yang paling berkesan yaitu cara pembelajarannya yang seru. Jadi dapat lebih mudah memahami materi dan lebih tahu alat ukur dengan detail. Siapa yang jawab itu? Ada yang jawab itu? Punya siapa ya kata-kata itu? Tapi ada yang mau angkat tangan? Jawaban siapa? Siapa? Jawaban siapa? Tidak ada, tapi kita beri tepuk tangan. Oke, yang kedua, bagaimana saya bisa lebih teliti dalam mengukur? Mengukur dengan fokus mengukur dengan fokus agar hasilnya tepat. Betul sekali, tepuk tangan. Yang ketiga, apa relevansi pengukuran dengan cita-cita saya? Nah, karena cita-cita saya menjadi dokter dan fisika termasuk pembelajaran dasarnya. Luar biasa, tepuk tangan untuk yang menjawab tadi ya. Nah, sekarang sudah bisa fokus lagi ke Ibu? Nah, kan kalian tadi sudah menjelaskan tentang LKPD ya, sudah mengerjakan LKPD. Tadi untuk yang pertama, untuk yang jangka sorong, di situ kelemahan dari jangka sorong itu apa? Ada kelemahannya tadi dari kelompok 1, kelemahan dari jangka sorong itu apa? Kelemahannya yaitu kita harus lebih teliti ya, karena dalam jangka sorong ini ada yang dinamakan dengan skala utama dan skala Nonius. Kalau skala utama ini kan cenderung besar ya angkanya gitu ya. Sedangkan skala Nonius kita itu harus benar-benar melihat gitu ya, benar-benar dengan tegak lurus, dengan pandangan yang tegak lurus, mana sih kira-kira angka yang berhimpit atau yang tegak lurus gitu ya, antara skala utama dengan skala Noniusnya. Jadi nggak bisa dikira-kira gitu ya, jadi harus benar-benar teliti itu untuk jangka sorong. Kemudian untuk apa lagi yang kedua? Stopwatch ya. Nah, stopwatch juga biasanya kan kita simpel ya menggunakannya, tinggal pencet aja gitu ya, tinggal tekan aja. Nah, tapi kan kita harus benar-benar akurat. Antara misalkan tadi teman kalian maju kan ya, tiga putaran ya. Nah, stopwatchnya itu harus pas antara ketika teman kalian tadi mulai melangkah dengan yang kalian klik waktunya gitu ya. Kan bisa aja kita telat ya, misalkan jalan dulu baru dipencet atau dipencet dulu baru kita jalan. Nah, itu juga sama ya, ada kesalahannya di situ. Terus tadi yang ketiga apa? Meterannya. Meteran juga meskipun simpel ya, hanya mengukur panjang sama tinggi ya. Tapi kan kita juga harus teliti untuk melihatnya ya, tidak asal-asalan gitu. Terus yang keempat itu tadi apa? Penggaris. Penggaris adakah kesulitannya? Apa tadi? Keliru dalam mengukur ya. Kalau bahasa ininya mah ada gampang gitu ya, tinggal mengukur gitu. Tapi kan tetap kita juga harus teliti, apalagi untuk kelompok yang kelima ya, itu tentang neraca OHAUS. Di neraca OHAUS kita harus benar-benar dulu seimbangkan kan ya. Jangan sampai neracanya itu terlalu ke bawah ataupun terlalu ke atas ya, harus benar-benar seimbang. Kalau benar-benar seimbang baru kita bisa mengukurnya. Nah, dari sini, dari yang sudah kita lakukan, apakah ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba dicek lagi di handphonenya masing-masing. Ibu sudah memberikan link dari Google Classroom lagi ya. Coba, Ibu sudah membagikan link. Coba kalian masuk dan silahkan kalian isi ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaannya.
Sudah? Ibu kasih waktu berapa menit lagi ya? 1 menit lagi aja. Sok, silakan dikerjakan. Sudah? Sedikit lagi, boleh, silahkan. Sudah? Sudah semuanya? Bentar, Ibu cek dulu. Sudah masuk semuanya belum ya? Ya, tinggal beberapa orang lagi ya yang belum masuk. Yang belum beres mengerjakannya. Sudah? Sudah ya? Sudah masuk semuanya? Sekarang kita mengacu ke kesimpulan. Adakah yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau? Ajam. Boleh Jam? Boleh berdiri Jam? Ya, boleh. Apa Jam kesimpulannya pembelajaran kita hari ini? Yang saya simpulkan dari pelajaran yang Ibu jelaskan, itu ada pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui nilainya dengan besaran yang lain. Ya, dengan besaran yang lainnya. Terus? Sebagai satuan. Ya, kemudian? Jenis-jenis ukur seperti jangka sorong, stopwatch, ya, penggaris, ya. Terus apa lagi? neraca haus, Iya. dan meteran. Terus apa lagi? Kriteria kemampuan alat ukur, yaitu ketelitian, ketepatan, sensitivitas, dan penyimpangan. Iya. Ada lagi? Tidak ada, ya udah. Terima kasih kepada Azam yang sudah menyimpulkan. Ya, betul ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pertama ya, kita sudah membahas tentang pengukuran. Kita ulangi lagi. Pengukuran itu adalah apa tadi? Membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis dan dijadikan sebagai acuannya. Kemudian untuk tadi mengukur panjang. Panjang berarti misalkan yang diukur boleh tongkat, boleh tadi apa? Boleh meja, boleh tempat pensil. Nah, alat ukurnya apa? Boleh menggunakan apa? Penggaris. Kemudian misalkan kita akan mengukur waktu. Nah, mengukur waktu biasanya yang paling kecil itu yaitu apa? Stopwatch ya, itu akurasi dari angkanya lebih kecil. Kemudian apalagi tadi mengukur diameter dari bawang merah ya. Kita menggunakan alat, yaitu alatnya adalah jangka sorong. Terus tadi kita akan menimbang logam. Nah, menimbang logam kita menggunakan apa? Neraca haus. Nah, itu ya. Terus kemudian dalam fisika tadi kayak mistar, terus meteran, nah itu termasuk ke dalam alat ukur panjang. Kemudian kalau alat ukur massa itu tadi ada yang namanya dengan neraca haus. Nah, yang terakhir ada yang namanya apa? Stopwatch, jam ya. Nah, itu untuk apa? Mengukur
waktu. Itu ya. Kemudian selain dari itu di alat ukur juga atau di pengukuran kali ini kita ada apa kriteria dari kemampuan alat ukurnya. Ada berapa? Ada 4. Apa aja? Penelitian, kesepakatan, sensitivitas, dan Ya, kita bahas dulu ketelitian. Tadi sudah Ibu bahas ya di awal ya, tapi kita ulang lagi. Di ketelitian ini adalah apa tadi kemampuan nih dari alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang lebih detail atau mendekati hasil yang sebenarnya. Misalkan kita mau mengukur panjang meja nih. Kalau kita dikira-kira kan berapa? Kira-kira ini panjang meja 30 cm gitu ya. Tapi kan tidak bisa ya kita kira-kira, harus ada angka yang yang pastinya gitu ya, berapa. Nah, alat ukurnya yaitu menggunakan meteran ataupun penggaris juga bisa ya, berarti berapa kali menghitung gitu ya. Nah, itu berarti ketelitiannya di situ ada ya. Kemudian ketepatan. Ketepatan itu apa tadi? Kemampuan alat ukur yang sama ya, dengan cara pengukurannya pun yang sama. Misalnya apa? Misalnya tadi kita mengukur meja nih. Kalau dikira-kira kan tadi 30 cm ya. Tapi kita menggunakan penggaris, misalkan berapa? Kalau di penggaris, mohon maaf, panjang meja itu biasanya berapa? Misalkan 1 meter ya, kalau 30 meter mah berarti segini ya. Itu mah meja yang ada di rumah kita ya. Nah, kalau meja yang ada di sekolah, misalkan rata-ratanya 1 meter. Nah, kita gunakan penggaris nih, berarti berapa kali pengukuran. Misalkan 30 cm, 30 cm, 30 cm, berarti totalnya 90. Nah, hitung lagi lebihnya untuk 10 cm. Itu ya untuk ketepatan. Kemudian sensitivitas. Sensitivitas itu apa? Tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang diukur. Dan yang terakhir itu adalah apa? Yang terakhir apa? Kesalahan. Kesalahan itu apa? 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 Ya, penyimpangan hasil ukur terhadap hasil yang sebenarnya. Nah, sudah ya, tadi udah dipaparkan oleh Azam. Sudah Ibu paparkan lagi. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Coba siapa? Tadi selain sudah dibahas ya sama Azam, kita bahas tentang pengukuran. Terus misalkan Tadi Azam pengukurannya, terus alatnya apa aja. Terus yang terakhir apa? Jam? Yang terakhir apa Jam? Kriteria. Ya, nah sekarang kira-kira sudah Azam simpulkan, sudah Ibu simpulkan. Kira-kira ada yang masih mau menyimpulkan dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Adakah yang mau? Siapa? Boleh acungkan tangan? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Cinta, boleh. Kita boleh berdiri? Boleh. Jadi kita tahu gimana cara pemakaian untuk 5 alat ukur dari jangka sorong, stopwatch, terus derajat haus, penggaris, sama satu lagi meteran. Kita jadi tahu gimana cara pakainya dan cara biar kita teliti. Terus yang kayak kriteria ada juga itu, jadi kita tahu gimana yang penelitian, ketetapan, terus sensitivitas sama kesalahan itu. Udah sih dari Cinta segitu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Cinta. Kira-kira ada nggak satu orang lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Pak Hari. Mau Pak Hari, mau siapa? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Gila. Boleh Gila, silakan berdiri Gila. Baik, saya akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu kita bisa mengetahui
hanya bukan kan kita keseharian adanya cuma penggaris sama meteran. Ya. Bukan cuma itu, kita juga mengetahui cara penggunaan raca haus dan jangka sorong. Kemudian jadi tahu kriteria dari alat-alat ukur tersebut. Cukup, Bu. Sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, coba satu orang lagi biar tambah puas untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa? Pak Hari. Boleh, silahkan berdiri Pak Hari. Baik teman-teman, izin menyimpulkan kegiatan kita yang ini atau pembelajaran kita yang ini yaitu tentang pengukuran. Jadi pengukuran itu suatu kegiatan mengukur atau lebih lengkapnya yaitu membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis dan dijadikan acuan. Nah, seperti yang teman-teman tadi lakukan atau tugas yang sudah ibu berikan, jadi kan teman-teman tadi sudah dapat ya dapat masing-masing dari alat ukur pengukuran. Tadi ada yang menggunakan alat ukur raca haus, terus ada stopwatch, kemudian ada meteran, penggaris, dan juga ada satu lagi stopwatch, raca haus, kemudian ada meteran, penggaris, sama jangka sorong. Nah, kemudian kita jadi tahu Bu cara menggunakan dari alat ukur tersebut, khususnya Pak Hari. Jadi Pak Hari tahu nih cara menggunakan alat ukur yaitu neraca haus. Mungkin hanya sedikit saja yang dapat Pak Hari sampaikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Fahri. Berarti alhamdulillah ya, tadi mulai dari Hairul Azam, Cinta, Gila, sama Fahri. Berarti kalian sedikit banyaknya sudah memahami ya pembelajaran kita hari ini terkait dengan apa kita? Pengukuran. Ya, tentang pengukuran. Nah, baik. Materi kita selanjutnya atau minggu depan kita itu akan membahas tentang ketidakpastian dari pengukuran dan juga angka penting. Apa sih ketidakpastian pengukuran itu? Nah, tadi kayak misalkan kalian mengukur jangka sorong, mengukur stopwatch, mengukur meteran, mengukur penggaris, mengukur neraca haus. Meskipun itu menggunakan alat yang ketelitiannya sudah mendekati ketepatannya, tapi tetap aja ada ketidakpastiannya. Karena misalkan tadi ya kita kurang teliti, kita rusuh gitunya, rusuh segini aja jawabannya gitu kan. Nah, itu nanti kita akan dibahas di minggu depan ya tentang ketidakpastian pengukuran. Dan juga ada angka penting. Angka penting itu atau biasanya di SMP ya kalian sudah mengenal tentang angka penting teh notasi ilmiah ya. Misalkan angka harusnya berapa? Misalkan 5,67 berarti bisa dibulatkan menjadi 5,7 gitu ya. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit motivasi buat kalian ya. Terima kasih buat kalian yang sudah bersemangat hari ini. Kita belajar fisika, terlihat sekali ya semangat kalian. Ibu harapkan pelajaran selanjutnya kalian harus lebih bersemangat lagi ya dalam mengikuti pembelajaran ya. Supaya apa? Supaya nanti kalian pun insya Allah kedepannya bisa mencapai cita-cita kalian. Tadi ada salah satunya ada yang pengen menjadi dokter, ada lagi yang pengen menjadi arsitek. Nah, mulai dari sekarang silahkan kalian gali terus potensi yang ada di dalam diri kalian ya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sekarang untuk selanjutnya sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Nggak ada? Apa Fahri? Boleh apa? Ibu
yang bertanya, kita yang jawab. Oh, ibu yang bertanya. Oke, sekarang ibu bertanya sama siapa ya? Ibu tunjuk, boleh? Yang tahu aja, yang tahu aja. Bebas. Coba, ibu pengen tanya sama, sebelum kita akhiri pembelajaran ya, ibu mau nanya ke dua orang aja deh. Coba, pertama ibu pengen nanya ke Inggi. Inggi, mana Inggi? Oh, boleh. Inggi, ibu pengen nanya. Inggi, hari ini belajar tentang pengukuran ya. Coba ibu pengen tahu Inggi hari ini belajar pengukuran tentang apa dan bagaimana kesan-kesannya. Boleh berdiri? Hari ini di pelajaran ibu hari ini tuh aku belajar tentang cara mengukur jam kolom dari yang kelompok itu. Terus kesannya seru soalnya dengan cara mempraktekkan jadi aku tuh lebih paham gitu. Terus ada lagi? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan buat Inggi. Satu orang lagi. Ibu minta Dapa. Mana Dapa? Pak, coba Dapa. Sama ya. Apa yang kamu kebagian tugas, pengukurannya apa, dan apa kesan-kesannya. Ayo Dapa, silahkan berdiri. Ayo Dapa. Jadi saya tahu pengukuran stopwatch dari waktu yang tadi jarak Jarak bolak-balik terus? waktunya tahu bisa ditanya. Ya, terus ada lagi? Tidak ada. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Dapa. Baik. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta siapa? HM ya, Fahri ya. Fahri untuk bisa memimpin doa untuk akhir pembelajaran kita. Silakan Fahri. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran yang ini, langkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.